Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1C, apa kabar kalian semua? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan Allah selalu melindungi kalian. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik dan akidah akhlak. Akan tetapi, mata pelajaran tematik akan belajar bersama Bunai. Kita ngejum bersama ya. Oke. Sekarang belajar bersama Bu Ade dulu ya. Belajar akidah akhlak halaman 46, pelajaran 5, adab mandi dan berpakaian. Sebelum belajaran dimulai, silakan kalian siapkan buku paketnya dan alat tulis kalian. Apakah sudah disiapkan? Ya, alhamdulillah jika sudah disiapkan. Nah, sekarang sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Silakan kalian buka buku paket akidah akhlak halaman 46. Pelajaran 5, adab mandi dan berpakaian. Sudah dibuka buku paketnya? Ya, coba kalian lihat gambar di atas atau gambar tersebut. Ada gambar rojak sedang ngapain ya? Ya, betul. Rojak akan pergi mandi. Rojak itu selalu menjaga kebersihan. Nah, anak-anak ibu juga harus selalu menjaga kebersihan ya. Rojak mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Rojak masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki kiri dan keluar ke kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Nah, anak-anak ibu, apakah ada yang mempunyai adab seperti itu? Kalau mandi, masuk ke kamar mandinya menggunakan kaki kiri dan keluar menggunakan kaki kanan. Apakah sudah ada yang memiliki perilaku seperti itu? Jika ada yang belum, simak ibu ya. Bahas tentang adab mandi dan berpakaian. Buka halaman 47, adab ke kamar mandi dan mandi. Agar badan kalian bersih dan segar, kalian dianjurkan untuk mandi 2 kali sehari. Mandi 2 kali seharinya itu pagi dan sore hari. Ya, tidak boleh tidak mandi, harus mandi 2 kali sehari. Ataupun kalian tidak boleh mandi hanya sekali saja pagi doang atau sore hari doang. Akan tetapi kalian harus mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, kalian juga harus mandi menggunakan air yang bersih, tidak boleh mandi dengan air yang kotor. Ataupun kalian tidak boleh mandi menggunakan air hujan. Jika kalian mandi dengan air hujan, kalian harus dibilas kembali menggunakan air bersih agar kalian tidak jatuh sakit atau kalian tidak terkena penyakit. Jadi kalian harus mandi menggunakan air yang bersih. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak adab ke kamar mandi? Tapi bagi seorang muslim, ya jika ada yang belum tahu, ibu bahas ya. Dan kalian harus simak baik-baik adab ke kamar mandi dan mandi bagi seorang muslim. Buka halaman 48. Yang pertama, adab ke kamar mandi yaitu sebelum mandi kalian harus membaca basmalah terlebih dahulu. Ada yang masih ingat nggak membaca basmalah seperti apa? Ya, membaca basmalah itu seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum mandi, kalian harus membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, adab ke kamar mandi harus memakai alas kaki atau sandal. Nah, adab yang ini memakai alas kaki atau sandal itu jika kamar mandinya itu dalam keadaan kotor. Tetapi kalau dalam keadaan bersih, tidak usah memakai alas kaki atau sandal. Itu nanti bisa kalian terpeleset.
Nah, adab yang ini hanya untuk yang kamar mandinya kotor ya. Nah, adab ketiga yaitu membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi. Ada yang tahu nggak doa sebelum masuk kamar mandi seperti apa? Nah, jika ada yang masih lupa atau tidak ingat ataupun ada yang belum hafal, nih Ibu bacain dulu ya, seperti ini. Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Sekali lagi ya Ibu bacakan dan diingat ya, jangan sampai lupa. Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kotoran dan segala kotor. Jadi sebelum masuk ke kamar mandi kan menggunakan kaki kiri. Nah, kalian itu membaca doa terlebih dahulu. Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Nah, yang keempat kan masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Jadi kalau masuk kamar mandi harus menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Nah, adab yang kelima yaitu mandi tidak boleh bernyanyi ataupun bersuara. Jadi kalau di kamar mandi itu tidak boleh bernyanyi ataupun teriak-teriak ataupun bernyanyi-menyanyi ataupun bersuara-suara, itu tidak boleh. Jadi di kamar mandi itu tidak boleh ada suara sedikit pun, harus hening ya. Yang keenam, menggunakan sabun mandi agar badan bersih dan wangi. Jadi jika kalian ke kamar mandi ataupun mandi, adab mandinya tuh harus menggunakan sabun agar badan kalian tuh bersih dari segala kotoran, dari segala penyakit, dan badan kalian itu akan menjadi wangi. Terus yang ketujuh, adabnya adalah mengeringkan badan kalian dengan handuk yang bersih. Jadi setelah mandi menggunakan air yang bersih, menggunakan sabun agar badan kalian wangi. Nah, kalian itu mengeringkan badannya tuh harus menggunakan handuk yang bersih, tidak boleh handuk yang kotor, handuk yang berhari-hari ataupun handuk yang berbulan-bulan. Jadi harus handuk yang bersih ya. Terus keluar kamar mandi harus mendahulukan kaki kanan dan sambil berdoa. Tadi kan kalau masuk ke kamar mandi harus berdoa dan mendahulukan kaki kiri. Akan tetapi kalau keluar kamar mandi harus menggunakan kaki kanan sambil membaca doa. Alhamdulillahilladzi athaba anil adza wa afani. Sekali lagi ya Ibu bacakan. Alhamdulillahilladzi athaba anil adza wa afani. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan membuat aku sehat. Itu artinya ya. Jangan sampai lupa ya doanya, doa sebelum ke kamar mandi dan sesudah ke kamar mandi ya. Harus diingat dan dibaca setiap hari, setiap masuk ke kamar mandi. Jangan sampai lupa, oke anak-anak Ibu? Oke. Nah, adab yang ke-9 adalah selesai mandi harus membaca hamdalah atau membaca alhamdulillah. Bisa atau kalian bisa membacakan doa keluar kamar mandi itu. Alhamdulillahilladzi athaba anil adza wa afani. Nah, setelah badan kalian bersih, wangi, kalian itu bisa menggunakan pakaian yang rapi dan memakai pakaian juga ada adabnya. Nah, buka halaman 49, di sini ada adab berpakaian. Nah, setelah kalian mandi, kalian tuh harus menggunakan pakaian yang bersih. Kenapa sih kita harus menggunakan pakaian yang bersih? Karena agar kita terhindar dari segala penyakit kulit. Penyakit kulit seperti apa sih Bu Ade? Penyakit kulitnya tuh seperti gatal-gatal, panuan, terus bentol-bentol dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kalian setelah mandi harus berpakaian yang bersih dan rapi. Nah, berpakaian juga ada adabnya. Nah, adabnya seperti ini ya, dengarkan dan simak baik-baik.
Adab berpakaian adalah yang pertama, pakailah pakaian yang bersih dan rapi. Harus bersih. Pakailah pakaian yang bersih dan rapi. Tidak boleh kotor. Yang kedua, pakaiannya harus menutupi aurat. Batas auratnya untuk laki-laki adalah dari pusar dan lutut, ya, dari pusar dan lutut. Ya. Batas aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi rambut itu adalah aurat juga, jadi harus ditutupi. Ingat ya, kalau laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, ya. Jadi kalian tidak boleh menggunakan celana yang terlalu pendek di atas lutut. Tidak boleh untuk bagi yang laki-laki. Harus dari pusar sampai lutut. Kalau bisa di bawah lutut, tidak boleh di atas lutut ya. Dan tidak lupa kalian menggunakan juga baju ya. Yang kedua, untuk batas aurat untuk perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan tangan ya. Terus rambut, kaki itu juga harus ditutupi ya. Kalau kaki kalian harus menggunakan kaos kaki. Kalau kepala harus menggunakan kerudung ataupun jilbab ya. Nah, yang boleh kelihatan itu untuk bagian perempuan adalah untuk muka dan telapak tangan. Nah, ada berpakaian selanjutnya adalah ketika kita memakai pakaian, mendahulukan anggota yang sebelah kanan ya. Tidak boleh mendahulukan yang sebelah kiri, harus menggunakan sebelah kanan. Itu adalah adab sunnah Rasul ya, harus menggunakan sebelah kanan. Nah, setelah itu adab berpakaian juga ada doanya seperti ini. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairama suni'alahu wa a'udzubika min syarima wa syarima suni'ah lahu. Sekali lagi ya, kalian harus hafalkan ya. Tidak usah di-share. Dan kalian lakukan setiap hari ya, setiap kalian memakai pakaian. Nah, seperti ini doanya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khairama suni'alahu wa a'udzubika min syarima wa syarihi wa syarima suni'ah lahu, yang artinya, ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah memberiku pakaian, aku memohon kebaikan dari pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang timbul darinya. Nah, jadi kalian setiap memakai pakaian harus membaca doa terlebih dahulu ya, seperti kayak tadi, sebelum kalian masuk ke kamar mandi kalian juga harus membaca doa, keluar ke kamar mandi harus baca doa, memakai pakaian harus baca doa, terus bercermin juga harus baca doa. Jadi setiap kegiatan tuh harus ada doanya, jangan lupa doa-doanya ya. Nah, adab yang kelima adalah ketika kalian melepaskan pakaian, dahulukan yang sebelah kiri ya kan, anggota badan sebelah kiri. Jadi kalau kita memakai pakaian harus sebelah kanan, jika kita ingin melepas pakaian harus sebelah kiri. Nah, kalian kan sudah tahu nih adab berpakaian seperti apa, dari adab memandi seperti apa, masuk ke kamar mandi bagaimana, adab berpakaian seperti apa, harus kalian amalkan dan harus kalian lakukan setiap hari. Jangan sampai lupa ya, harus diamalkan. Nah, setelah kalian tahu semua adab berpakaian, adab ke kamar mandi, nah di sini kalian bisa latihan halaman 54. Nah, di halaman 54 di evaluasi pembelajaran 5, di sini kalian hanya mengerjakan bagian A-nya yang diberilah tanda X pada jawaban yang benar dari nomor 1 sampai 10 ya. Untuk bagian B-nya kalian tidak usah mengerjakan, hanya bagian A-nya. Jika kalian sudah mengerjakan, jangan lupa di-share ke Bu Ade ya. Yang di-share ke Bu Ade yaitu sholat duha, tematik, sama akidah akhlak serta life skillnya. Jangan lupa laporan ke Bu Ade ya, Ibu tunggu laporannya.
Terima kasih untuk anak-anak Ibu sudah mau menyimak pelajaran hari ini. Jika ada yang belum paham bisa share atau bisa WA ke Bu Ade. Terima kasih anak-anak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.